Inilah momen saat 32 biksu melakukan tudong atau ritual jalan kaki ribuan kilometer dari Thailand menuju Candi Borobudur, Jawa Tengah. Tapi kok kita nggak jalan dari Jakarta ke Israel gitu kan? Cara hidup yang membatasi keinginan, meditasi, puasa, fasting, menyendiri, dan sebagainya. Nggak main Dota gitu. Iya. Apakah orang Kristen juga perlu nggak pengendalian diri tentang hal itu? Kekristenan menyadari bahwa keinginan tidak mungkin bisa dihilangkan, tapi keinginan itu bisa dikuduskan. Menguduskan keinginan itu artinya kita menjadikan keinginan atau kehendak Tuhan sebagai kehendaknya kita. Kayak gitu. Itu kan proses yang harusnya dijalani. Makanya kekristenan itu salah banget ketika orang mengatakan, oh Kristen apa-apa boleh. That's not the point. Kok tiba-tiba lu memberi gue inspirasi? Oh apa tuh? Oh gue suka jalan nih. Kaki dari Indonesia ke Israel. Oh mau gak ikut gue? Oh mungkin tahun depan gue pergi. Oh gue suka nih Holy Land Tour with Andre Tunggal. Halo teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan tentu saja Andre Tunggal. Yes, luar biasa, selamat datang di episode terbaru ya. Gue udah lost track sebenarnya kita di episode berapa. Iya, whatsoever. Cuman teman-teman kalau lihat ada sebuah perbedaan dari 50 episode ke belakang, kita pakai headphone. Gak penting banget. Ini headphone setelah Julius berjalan ribuan kilometer menuju Lodok. Karena gak ada Tokopedia ya, jadi harus jalan ribuan kilometer. Yes, betul teman-teman. Dari barusan candaan Ko Andre juga thumbnail, kita tahu ada satu berita yang lagi sangat hot, yang sebenarnya udah cukup lama, tapi entah kenapa jika teman-teman nonton episode ini di hari ini tayang, maka teman-teman tahu besok adalah hari Waisak. Iya, selamat untuk teman-teman kita yang berasal dari Buddhisme, ya, yang merayakan Waisak. Yes. Dan ini menjadi satu topik yang kita pikir menarik untuk kita bahas. Oke, iya benar, menarik. Bukan sebenarnya bukan acara Waisaknya ya. Waisak tuh BTW acara hari ulang tahun. Hari raya mereka. Oh, hari raya teman-teman Buddhis. Nah, dan menariknya adalah untuk menuju hari raya Waisak ini ada mesti gue yang ngomong atau lo yang ngomong? Oh, enggak apa-apa lo yang ngomong. I give you privilege. Kemuliaan ini diberikan kepada tangan gue. Oke, jadi teman-teman ada 32 biksu Bante, apalagi sebutannya. Pokoknya biksu datang dari Thailand ke Indonesia untuk acara besar ini. Tapi yang mereka lakukan adalah tidak biasa. Mereka tidak menempuh dengan jalur transportasi udara maupun air. Mereka menggunakan kaki untuk berjalan. Agak cheesy, agak aneh, tapi intinya mereka jalan kaki gitu. Iya. Mereka jalan kaki. Tapi Jul, jadi gini ya teman-teman ya. Jadi 32 bisu itu mereka melakukan ritual namanya tudong. Ritual tudong. Iya, itu bahasanya mereka ya. Actually, jadi mereka melakukan ritual jalan kaki sejauh ribuan kilometer. Tadi tim kita udah langsung cari tahu berapa kilometer, kira-kira 3.900 kilometer. Gokil. Thailand ke Indo tuh ya. Thailand ke Borobudur. Lebih tepatnya Borobudur, Jawa Tengah. 3.900 kilometer itu which is kalau dari Jakarta ke Bandung 800 200-an doang. 200, hampir 200 ya. 100-an lebih doang. Jakarta Bandung. 130, 160. Iya, pokoknya segituan lah kok. Cuma lu bayangin jalan kaki aja. Oke, kalau 130 Jakarta Bandung naik lewat tol berarti Thailand ke Borobudur 3.900 means 300 kali bolak-balik Jakarta. Oh, Jakarta Jogja 600. Jakarta Jogja 600 ya. Itu aja udah panjang banget. Lu jalan 1 kilo aja berasa 1 kilo itu puterin Gelora Bung Karno. Itu jalan kaki. Dan ini mereka jalan 3.900 kilometer. Berputar-putar lecet tuh kaki. Gue sempat kepikiran ya, mereka tuh pakai sepatu atau enggak? Pakai. Mereka pakai sepatu. Jadi mereka udah jalan dari ini kok, 25 Maret udah mulai. Awalnya tuh belum meledak tuh, belum viral dan segimana. Cuman ketika dia udah nyampe Malaysia, dia udah nyampe Singapura, sampai akhirnya Singapura, Malaysia ke Singapura, nyebrang ke Batam.
Mulai itu. Nyebrangnya Pakai pakai apa? kapal. Berenang pakai atau kapal. apa? Bukan pakai kapal. Pakai kapal. Pakai kapal. Jadi tadi lu agak kesalah. Oh, betul. Bukan pakai air. Oh iya. Beneran pakai air. Beneran pakai air sih. Cuman di kapal mereka jalan kaki juga Iya. gitu. Lah bener dong, nyari kursi, nyari apa lu jalan kaki kan? Oke, Ya, baiklah. cuma intinya gitu teman-teman. Mereka kalau by the time podcast ini tayang mungkin mereka udah nyampe. Mungkin mereka Iya, udah udah mulai persiapan untuk acara dan sebagainya. Cuman salah satu yang kenapa kita akhirnya angkat podcast ini teman-teman dengan tema dan topik hari ini, itu karena satu sisi ini satu nggak biasa. Bukan sesuatu yang kita lihat setiap hari, bahkan beberapa tahun belakangan. Baru gua rasa pertama nggak ada kali. ya. Iya. Baru pertama kali. Dan ini kayak satu hal yang bikin kayak wow, luar biasa Iya, ya, mereka luar jalan biasa. ribuan kilometer menuju apalagi tempat kita Borobudur. Yes. Itu tuh istilahnya kayak Indonesia itu kan dulu pernah menjadi pusat dari kebudayaan Iya. Buddha, Hindu Buddha, Iya, Hindu begitu ya. Dan kita patut berbangga atas warisan budaya itu. Iya. Dan ini kembali dihidupkan dengan para biksu dari Thailand datang. Wah, ini sih Gokil. gokil, Itu keren banget. gitu kan? Karena dengan keniatan yang luar biasa, mereka mau jalan kaki. Jalan kakinya sebegitu jauh. Terus pas ditanya kan, mulai banyak menarik perhatian warga. Ada nih orang-orang yang nanya, kok mau? Ya itu tradisi, ritual yang sudah kita jalanin bertahun-tahun dan ini saat ini kita jalanin ke Indonesia. Oh, pas ditanya, kok nggak capek? Kok nggak apa? Jawaban mereka menarik. Apa tuh? Satu, sudah biasa. Oh. Sudah biasa tuh dalam arti apa? Sudah biasa dalam arti udah biasa ditempa. Ditempa maksudnya hidup dalam, oke, gue mau pengendalian diri. Gue membatasi hidup gue dengan menjaga makan. Gue membatasi hidup gue dengan bermeditasi. Membatasi keinginan. Dan itu satu sisi memberikan sebuah inspirasi. Loh kok, apakah orang Kristen juga perlu nggak pengendalian diri tentang hal itu? Sebenarnya kita kalau dipikir-pikir ya, jalan salib juga ada kok. Tapi kok kita nggak jalan dari Rumah ke kantor. nggak salah. Itu masih oke lah. Jakarta ke Israel gitu kan. Jalan kaki sejauh itu. Ini kalau kita lihat ritual ya. Ritual yang patut. Kok tiba-tiba lu dilakukan. memberi gue inspirasi ya? Oh apa tuh? Oh gue suka Jalan nih. kaki dari Indonesia ke Israel. Nah. Itu Oke, mungkin yang kita butuhkan. lanjutkan ya. Jadi oke, gini teman-teman. Jadi ini jadi satu hal yang kita angkat karena kita pikir bahwa sebenarnya ritual ini disebut ritual asketis. Jadi Gua nggak baca tuh itu. ya, jadi di dalam kalau lu belajar teologi, jadi cara hidup yang membatasi keinginan, puasa misalnya, itu tuh dikategorikan sebagai paham pemikiran orang-orang yang disebut asketisme. Jadi asketisme itu adalah sikap hidup yang membatasi keinginan dunia. Dengan cara berpuasa, dengan cara bermeditasi, menyingkir ke gunung, asketism sebutannya. Jadi sebenarnya dalam tradisi kekristenan, Iya itu. ini bukan satu hal yang cuman ada di Buddhisme doang, bukan. Iya. Tapi dalam seluruh tradisi agama-agama tuh ada rata-rata. Oh. Nah dalam kekristenan ada juga asketism. Jadi begini, simpelnya begini, pada zaman Yesus, Iya. ingat Yohanes Pembaptis? Ingat, Yohanes Pembaptis ngapain? hidup di hutan Oh, dan kirain. membaptis. Kirain Yohanes Pembaptis ngapain? Baptis Yesus. Ya, tadi Bagus. gue itu bercandaannya kan. Ya udah gue masuk seriusnya dulu. Itu tadi gue mau bercanda gitu. Yohanes Pembaptis disebutkan dia hidup di hutan. padang gurun. Yes, itu maksud gue. Gak beda jauh lah. Padang gurun juga ada pohon. Dia Lanjut. hidup di padang gurun. Nah. Dia makan Madu dan belalang. madu dan Belalang. Ini gue muka bangga gue disorot gak? Gak begitu bercanda ya teman-teman. Bercanda ya teman-teman. belalangnya itu belalang apa, Jul? Lu tahu nggak? Belalang hutan bukan? Salah. Pokoknya pahit. Sebenarnya bukan belalang, itu tuh kayak kacang, Oh. pais. Oh. Nah, makanya lu pergi Israel. Oh, mau nggak ikut gua? Oh. Mungkin tahun depan gua pergi. Oh, gue suka nih Holy Land Tour with Andre Tunggal. Jadi pais jadi semacam kayak kacang. Jadi Yohanes Pembaptis itu disebutkan dia cuma makan dari sangat terbatas, jadi dia tuh hidup asketis. Dan bahkan Yohanes Pembaptis itu dikatakan adalah salah satu dari kelompok orang-orang Yahudi pada saat itu yang disebut kelompok Essenis.
Esseni. Jadi orang Yahudi itu kalau kamu perhatikan pada zaman Yesus itu ada namanya golongan Farisi, Saduki. golongan Saduki. Masih ada 2 golongan lain yang sebenarnya tidak disebutkan di Alkitab. Golongan Selot. Kalau kamu ingat salah satu murid Yesus itu golongan Selot. Gue tau. Simon. Nah, Orang Selot. orang Zelot itu adalah, jadi gini, ini kelompok-kelompok yang muncul sebagai reaksi terhadap penindasan Roma waktu itu. Kalau Farisi itu kelompok pemurni ajaran, oke? Iya. Jadi mereka mementingkan hukum dan sebagainya. Kalau Saduki itu kelompok yang lebih dekat ke pemerintah. Kalau Zelot itu kelompok pemberontak. Mereka bawa pisau. Parang. Pisau. Iya, pisau. Parang gimana? Itu gue bercanda. Mereka bawa pisau disembunyikan di balik jubah mereka. Jadi kalau mereka ketemu sama orang Roma, mereka langsung tikam. Iya, ya kayak orang Zelot. Iya, film-film lah. Dan satu lagi kelompok Esseni. Kelompok Esseni ini adalah kelompok yang percaya bahwa sudah akhir zaman. Jadi yang harus dilakukan adalah mereka itu menyendiri. Mereka menyendiri ke gua-gua, ke bukit-bukit. Tujuannya apa? Ke padang gurun, gua-gua. Tujuannya apa? Mereka menyucikan diri. Dengan cara pembaptisan, ya kan? Terus kemudian mereka makan terbatas, berpuasa, dan mereka lakukan mempelajari kitab suci atau menyalin kitab suci. Iya. Itu kelompok Esseni. Tapi nggak ada tulisan membaptis di situ kan? Apanya itu? Golongan Esseni tidak membaptis. Iya, mereka melakukan penyucian diri dengan mandi ritual seperti baptis. Tapi gue pernah nonton dokumenternya loh kok. Pernah nonton. Masih ada loh teman-teman sampai hari ini. Masih ada. Gue pernah nonton dokumenternya, mereka bangun pagi, mandi dan sebagainya. Jadi kelompok Esseni itu memfokuskan diri untuk itu saja sudah. Mereka nggak bikin yang lain. Kayak gitu. Dan pernah dengar penemuan Dead Sea Scroll? Gua-gua di Qumran. Jadi Dead Sea Scroll itu adalah naskah-naskah Laut Mati, terjemahannya ditemukan karena gua-gua dekat Laut Mati. Jadi itu berisikan naskah-naskah gulungan kitab Alkitab kita yang terpreserve selama ribuan tahun, kayak gitu. Dan itu gulungan kitab itu kayak melegitimasi bahwa terjemahan kitab yang kita pegang hari ini identik. Dan itu yang kita berhutang pada, dalam tanda kutip, kaum Esseni yang menulis kitab itu. Oh, ini ya balik lagi ke cerita awal gitu ya. Tapi golongan Esseni ini, maksud gue, ini kan yang salah satu yang terjadi di zaman dulu gitu. Teman-teman Yohanes Pembaptis, Yohanes sendiri. Kalau zaman sekarang, masa hamba Tuhan mengasingkan diri karena udah akhir-akhir zaman? Biasa yang gue tahu zaman sekarang kok akhir-akhir zaman pendeta sama hamba Tuhan tuh teriak-teriak, bertobatlah, sudah akhir zaman. Gak ada tuh yang menyendiri kok zaman sekarang kok. Masih ada. Memang masih ada. Misalnya kalau kamu lihat di tradisi monastik. Jadi kekristenan itu kan kalau lihat dia dari abad pertama, lalu kemudian mulai, kalau nggak salah tradisi monastik itu mulai abad ketiga kalau nggak salah. Jadi mereka itu membiara. Makanya kalau misalnya kalau kamu lihat di teman-teman dari tradisi Kristen Katolik sama Ortodoks itu mereka punya biara-biara di gunung dan sebagainya. Nah itu kan mereka melakukan hal yang sama. Menyendiri. Jadi mereka menyendiri, mereka mendisiplinkan diri, makan secukupnya, lalu belajar kitab suci dan sebagainya. Jadi itu tradisi itu tuh masih ada sampai hari ini. Sampai hari ini ya, gokil itu. Nah cuman kan nggak semua mereka melakukan, misalnya dari rahib-rahib dari Katolik atau dari mungkin Ortodoks atau mungkin dari Koptik Mesir, mereka tidak melakukannya sampai hari ini, nggak semua begitu. Tapi masih ada kelompok yang masih membiara kok, masih ada. Gue jadi interest karena lu tadi ada menyebut beberapa kata yang gue akhirnya nangkep 2 poin. Yang pertama tuh teman-teman Katolik. Tadi fun fact, balik lagi ke si teman-teman biksu ini, mereka tuh nggak semata. Jadi kan mereka selama perjalanan, ekspektasi awal ya teman-teman, gue pikir mereka tuh booking hotel di setiap negara. Itu paling make sense dong, iya nggak? Lu udah jalan capek-capek dari jam 5 pagi, mereka mulai jam 5 pagi teman-teman, sampai malam. Lo ekspektasi lu udah di hotel, mandi, tiduran, rebahan kayak gitu kan. Cuman tadi Ko Andre juga udah sempat mention, mereka tuh nggak di situ. Mereka di rumah ibadah, mereka dikasih makan sama warga. Sama ekspektasi awalnya gue, mereka dikasih ini. Kasih apa? Maksudnya ada budget buat makan di restoran.
Nggak salah dong. Karena gue nggak tahu. Sampai akhirnya gue baca, dikasih warga, dikasih ini, dan mereka sempat berhenti di juga gereja di masjid. Iya. Di rumah-rumah ibadah ya. Ada satu rumah ibadah gereja teman-teman Katolik juga Yang di Kendal. Iya. Gue lupa namanya apa. Padahal tadi baru baca. Ya. Cuman ada gereja, mereka juga di sana. Mereka ini berarti kayak penerimaan juga dari warga sekitar. Salut ya untuk warga Indonesia yang mungkin kalau kita sebut bahasa mudahnya toleran gitu ya. Iya. Yang menerima para rahib dari Thailand ini di rumah ibadah. Jadi rumah ibadah itu terbuka buat mereka untuk dikasih tempat sementara buat istirahat, buat makan. Meditasi, gitu-gitu. Gue gak kebayang loh, masih sempat meditasi gak sih? Capek nih lu udah jalan satu hari sampai lu masih bisa meditasi gak sih? Langsung lu geblak aja tidur. Di dalam bahasa orang Kristen tuh kayak lu udah capek nih seharian aktivitas, harusnya lu ada sempat waktu untuk saat teduh sama Tuhan. tapi tentu saja kebanyakan orang Kristen. Kayaknya mereka saat teduh karena udah capek, mereka buka renungan di Hello God. Wah. Jadi teman-teman, kita punya aplikasi Hello God. Silakan teman-teman download di App Store dan Play Store. Sekarang juga available. Dan teman-teman bisa menemukan setiap hari akan ada renungan dari ayat-ayat Alkitab. Oke. Gue suka nih. Gue suka nih arahnya nih. Ini bagus banget nih kok Andre nih. Bisa ya lo ketemu bridging kayak gitu ya. Bisa aja. Tapi kita balik. Nah, itu poin pertama sebenarnya. Gara-gara teman-teman Katolik tadi nyediain rumah ibadah. Belum ada nih berita teman-teman atau gereja Kristen yang membuka ruang. Cuman gue tahu sih kenapa masalahnya. Kebanyakan gereja Kristen percaya nggak percaya banyak nyamuk. Kecuali gereja di mall. Emang iya? Iya kok. Iya. Berarti gereja lu banyak nyamuk? Lumayan banyak banget. Coba teman-teman yang sering beribadah setiap hari Minggu kasih tahu gereja Anda banyak nyamuk atau tidak. Makanya lu udah capek-capek jalan tidur digigitin nyamuk. Mana ada yang mau? Autan dong. Ya udah. Kok sebut merek gitu? Gak apa-apa. Oke, balik lagi yang poin kedua tadi gue sempat narik ya. Ini satu yang mungkin bisa merangkum podcast ini tuh mendisiplinkan diri. Iya. Jadi tujuan dari semuanya itu adalah mendisiplinkan diri, dan itu kayak cara orang-orang untuk bagaimana membereskan problem dalam hidup. Oh, apakah berarti teman-teman Buddhis kita banyak problem dalam hidup? Kenapa Buddhisme sangat kental dan kuat sekali dalam proses asketis? Karena Siddhartha Gautama yang disebut sebagai pendiri ajaran Buddha atau Buddhisme, kan dia disebut sebagai Buddha. Buddha itu artinya yang tercerahkan, yang mendapatkan pencerahan. Dan Siddhartha Gautama menemukan permasalahan utama dalam hidup manusia, penderitaan. Siddhartha Gautama itu kan anak raja, putra mahkota dalam ceritanya. Dan dia itu tidak pernah keluar istana. Jul. Waktu dia melihat di luar istana ternyata banyak orang mati, sakit. Di istana kan semua baik-baik aja. Iya. All so happy. Keadaan kondisi terlihat sempurna. Ya. Tapi ketika dia keluar istana, dia melihat ada banyak orang menderita, sakit, mati. Lalu dia menemukan, what's the problem? Apa sih masalah penderitaan manusia? Akhirnya dia menemukan masalah penderitaan manusia itu ada pada keinginan. Kenapa orang membunuh? Karena ada keinginan, marah, emosi, dendam, dan sebagainya. Karena uang. Kenapa orang mencuri? Karena lapar. Karena masalah keinginan. Jadi sebenarnya problemnya itu bukan di luar, tapi problemnya itu di dalam. Wow, itu ya menarik. Kan? Problemnya itu di dalam. Maksudnya kan gini, ini sama dengan filsafat Stoa. Masih ingat filsafat Stoikism? Yes, teman-teman bisa nonton episode Stoikism. Jadi kita tuh tidak bisa mengendalikan keadaan di sekeliling kita. Kita nggak bisa ngendaliin misalnya teman kita atau partner kita lagi ngambek, lagi marah, kita nggak bisa kendaliin itu. Dia lagi bete, dia lagi bad mood misalnya. Atau kita nggak bisa kendaliin jalanan macet. Oh, saya relate sekali itu dua. Kita nggak bisa kendaliin kucing-kucing kita lagi sakit. Aduh, ini lagi satu. Kita nggak bisa kendaliin peralatan podcast kita tiba-tiba bermasalah. Kita nggak bisa kendaliin misalnya di kantor itu ada orang yang sirik. Kita nggak bisa kendaliin semua itu, ya kan? Yang kita bisa kendalikan cuma satu. Diri kita sendiri. Filsafat Stoa. Iya. Buddhisme melihat dari perspektif yang kurang lebih mirip. Makanya Buddhisme melihatnya, kalau gitu apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai hidup yang sempurna? Menghilangkan keinginan. Tujuan dari
Makanya menghilangkan keinginan itu adalah cara mencapai kesempurnaan atau titik Buddha. Titik ilahi dalam diri manusia. Dan menghilangkan keinginan itu harus dilakukan melalui berbagai cara. Meditasi, puasa, fasting, menyendiri, dan sebagainya. Nggak main Dota gitu. Iya. Anda sudah menyebutkannya. Gue interested di bagian keinginan. Menghilangkan keinginan itu berarti cuman hidup dari kebutuhan doang. Maksud gue kayak sandang pangan papan. Cuman butuh tempat buat tinggal, cuman butuh makan buat dimakan, cuma butuh pakaian buat menjaga tubuh atau menutup tubuh. Apakah sebatas itu doang gitu? Kalau kita bisa bilang lu menghilangkan keinginan, tapi kan sesekali lu ada nggak sih keinginan untuk hal-hal yang nggak merugikan orang lain gitu, nggak membuat orang lain menderita? Keinginan gitu. Untuk menghilangkan keinginan. Sebuah paradoks teman-teman semua. Itu gimana cara kita menghilangkan keinginan untuk menghilangkan keinginan? Gimana? Ya, ada itu. Itu cuma pendekatan filsafat aja. Jadi maksudnya ya kita menghargai, maksudnya Buddhisme itu memberikan sebuah pengertian pada kita bahwa problemnya itu ada di keinginan. So you have to manage your will, manage your keinginan hawa nafsu kan. Nah, apa perbedaannya sama Kristen? Iya, gue baru mau bilang. Nah, harusnya kita masuk ke bagian kekristenannya. Apa bedanya? Coba ya, gue menggunakan pemikiran gue untuk nge-search di Alkitab. Kepala gue lagi bersikap seperti Google. Teman-teman juga bisa mungkin share di kolom komentar. Apa bedanya? Atau apa yang dianut oleh kekristenan di dalam hal ini? Oh, gue tahu. Apa? Tinggalkan keinginan daging. Ayatnya di mana? Ya, adalah di Alkitab di satu bagian. Cuman satu hal ada juga bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Jadi kekristenan itu tidak menghancurkan yang namanya keinginan, karena keinginan itu pada dasarnya pasti ada. Tidak mungkin keinginan itu tidak pernah ada. Keinginan itu harus ada. Cuman sekarang kekristenan mengajarkan kepada kita bukan menghilangkan keinginan, tetapi menguduskan keinginan itu sendiri. Apa maksudnya menguduskan keinginan? Menguduskan keinginan itu artinya kita menjadikan keinginan atau kehendak Tuhan sebagai kehendaknya kita. Jadi mengarahkan kehendak kita itu kepada kehendaknya Tuhan. Jadi kita menghidupi hidup bukan berdasarkan atau dipimpin, di-lead oleh keinginan kita doang, tapi keinginannya Tuhan. Nah, ketika hidup dipimpin oleh keinginannya Tuhan, kekristenan percaya bahwa hidup akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena standarnya Tuhan. Oh, bukan standar keinginan bukan kita. Bukan standarnya kita hilangin keinginan. Karena menghilangkan keinginan itu nggak bisa hilang gitu loh. Kayak tadi ya, yang tadi kamu bilang paradoks itu. Keinginan untuk menghilangkan keinginan bisa nggak? Nggak bisa. Ketika kita mau keinginan kita hilang, kita juga pengen buat itu hilang. Iya. Iya, jadi kan poinnya adalah kekristenan menyadari bahwa keinginan tidak mungkin bisa dihilangkan, tapi keinginan itu bisa dikuduskan. Nah, proses menuju pengudusan keinginan itu adalah proses yang sebenarnya harus dikejar oleh orang Kristen. Nah, cuman memang kita harus akui bahwa kekristenan itu pada akhirnya banyak orang itu yang beragama Kristen tapi tidak menghidupi pengudusan keinginan itu. Berarti problemnya selalu di sana. Iya, agama-agama itu ada yang ketat banget. Ya kan, ketat banget, makanya ada yang berbasiskan pada hukum. Hukumnya A, B, C, D. Gini. Harus begini. Kalau enggak kena hukuman. Kalau enggak begini. Kalau Buddhisme, hilangkan keinginan aja udah. Beres, meditasi dan sebagainya. Nah, kekristenan di mana? Kekristenan itu makanya kan mengharuskan kita untuk istilahnya itu hari per hari itu mengalami proses untuk menghilangkan keakuan dan menggantinya dengan Kristus kan. Menghilangkan keinginan pribadi dan menggantikannya atau mengarahkan keinginan pribadi itu kepada Tuhan. Kayak gitu. Itu kan proses yang harusnya dijalani. Makanya kekristenan itu salah banget ketika orang mengatakan, oh Kristen apa-apa boleh. That's not the point. Oh, gue sering dengar tuh. Ya kan? Gue sering dengar tuh. Di mana kamu sering dengarnya? Kayak gini nih. Kalau orang Kristen ya dari dulu, wah sering banget gue dengar kok. Jadi kayak
Ya kan lu udah diampuni, ya udahlah besok minta maaf lagi, besok minta itu yang paling sering banget gue denger tuh. Ya udahlah gak apa-apa, kita dosa sekarang, nanti minta maaf hari Minggu. Bertobatlah Anda. Kenapa tidak bertobat langsung malam itu? Maksudnya ngomong ke Tuhan sorry ya tadi, ya besok malam ulangin lagi, Tuhan sorry ya hari ini. Kayak gitu kan, Iya. maksudnya pandangan orang-orang kayak gitu. Kekristenan itu seharusnya kan sebenarnya dalam hidup kekristenan kita bukan sekadar menjalankan ritual misalnya ke gereja gitu. Tetapi kekristenan itu kan sebenarnya adalah proses tiap hari untuk menguduskan diri. Menguduskan diri itu bukan bikin diri itu jadi kayak tanpa dosa, bukan. Tapi menguduskan diri itu kayak membuat diri kita itu menjadi sesuatu yang berkenan buat Tuhan. Iya. Itu kan proses tiap hari. Makanya kekristenan itu sebenarnya ada juga yang namanya puasa. Puasa itu adalah satu cara untuk membuat kita membatasi keinginan. Karena kan kita hidup dalam dunia yang hampir bisa. Kalau lu lagi ingin apa, lu Bisa tinggal langsung pencet dapet. aja. Iya. Mau makan tinggal pencet. Betul. Pencet pesen. Asal Betul. ada duit. Kan gitu kan. Iya. Makanya orang hari ini kan banyak cari duit. Tujuannya apa? Supaya semua lu pengen apa, lu bisa. Iya, Jadi iya. dunia atau dunia sekuler itu mengajarkan sama kita kemudahan untuk fulfill keinginan. Nah itu kan sesuatu yang tanpa sadar orang Kristen hidupi. Iya. Padahal kita itu seharusnya menghidupi hidup di mana apakah ini sesuatu yang layak dan berkenan buat Tuhan. Kita harus melatih diri kita untuk punya filterisasi itu. Iya. Gitu. Tapi banyak orang Kristen hari ini hidup ya udah. Karena jarang memikirkan kehendak Tuhan, ya udah apapun hantam breh gitu. Oh, sebenarnya gue mau revisi bagian itu. Mungkin sering memikirkan kehendak Tuhan, tahu itu salah, ada bisikan dari Roh Kudus, tapi ya gascor. Maksud gue ya kayak Orang Kristen mah gue tahu ini salah. sering memikirkan kehendak Tuhan kalau lagi mau pilih jodoh. Amin, haleluya. Lagi dideketin orang terus baru tanya kehendak Tuhan, selebihnya Oh iya, puji Tuhan. Tapi berarti solusinya sebenarnya lebih ini ya, lebih sederhana ya. Maksud gue solusi yang harusnya dilakukan oleh kita itu cukup simpel gitu. Untuk Iya, sekali lagi it's not about do and don'ts. Bukan soal lakuin ini atau lakuin itu, enggak. Tetapi ini adalah soal the way, apa purpose yang kita mesti capai. Dan sebenarnya gue pribadi bahkan sangat terbuka kalau misalnya demi supaya kita coba dapat journey baru sama Tuhan, mau nggak kita misalnya melakukan jalan kayak Tudong itu? Hayu aja. Karena ritual itu adalah sebuah alat. Iya. Ritual itu alat. Untuk apa? Untuk mengkondisikan diri kan? Iya. Mengkondisikan diri, dan ketika kita dikondisikan, maka pikiran kita, hati, perasaan kita keikut. Iya nggak? Termasuk teman-teman biksu kita Kayak contoh, lu siang ini lu makan apa, Jul? belum pesen, ya, nggak tahu. Apa yang lu mau makan? Ayam rebus lah, telur rebus sama sayur. Ah, Udah siap gue, janji kenyang ya nggak di? Iya, ayam rebus, telur sama sayur. Grateful untuk makan itu? Wah, grateful sekali, enak sekali soalnya. Banyak orang hari ini bahkan untuk makanan yang tersedia di atas meja nggak grateful. Tapi coba lu diciduk sebentar, ditaruh di pedalaman, di mana makanan itu lu tidak punya kemewahan untuk dapat makan itu, bahkan mungkin air minum saja warnanya agak kuning dikit. Iya. Dan you have no choice. Betapa lu bersyukur banget ketika lu balik lagi ke meja lu hari ini dan lu bisa dapat air putih yang bersih. Dengan es batu. Dengan es batu misalnya, dengan makanan yang ada, makanan rumahan, telur dadar mungkin, Telur ceplok. nasi, sambal, ikan goreng. You feel so grateful. Sementara kalau lu di pedalaman lu nggak dapetin itu. Iya. Lu misalnya mau BAB misalnya, Wah, itu lu mesti gali tanah. Itu nomor satunya deh. Julius Teja. Itu nomor Anda satu. mesti gali tanah, gitu kan ya. Terus kemudian BAB, terus baru pakai daun untuk lapin. Dulu gue pikir hamba Tuhan hidupnya gitu loh. Beneran, gue gak bohong. Nah, abis itu lu balik lagi di kantor ini dengan WC seadanya, lu grateful nggak? Wah, grateful banget gue ya Tuhan. Itu namanya ritual. Kita butuh yang kayak gitu-gitu. Untuk apa? Untuk supaya kita itu belajar untuk mengkalibrasi lagi ulang perasaan hati kita, pikiran kita. Jadi tadi waktu lu bilang jangan ke Israel, gue jadi kepikir, boleh juga ya. Ya teman-teman, dibuka pendaftaran untuk tahun depan Holy Land Tour with Andre Tunggal jalan kaki dari Jakarta ke Israel. Jalan kaki dari Jakarta ke Israel berapa
bulan itu. Ketika kalau lu disupport dari negara-negara yang lu lewatin dengan paspor yang mendukung dan visanya, bisa. Gua akan terbang sampai ke India. Terus Kenapa juga India? paling dekat ke Israel, tinggal naik. Paling dekat dari Jakarta. Oh iya maksudnya. Tapi kenapa India? Kenapa ya? Karena Thomas mati di situ. Oh, jadi Gua akan mulai dari perjalanan Thomas di India, balik ke Yerusalem. balik ke Yerusalem. Barang nanti satu grup ya, Holy Tour itu tahun depan with Andre Tunggal. Boleh juga ya dipikirkan. Iya. Boleh. Iya. Jalur Sutra, iya juga. Jalur Sutra. Ketemu Genghis Khan. makin Makin menjauh, ngaur kita makin ya. ngaur. Oke. Jadi sebenarnya bisa dipikirin untuk Holy Tour itu. Sesaat gue juga berpikir, kok ritual yang dilakukan teman-teman Kristen gak ada yang jalan kaki sampai, kan ada sebutan jalan salib ya, tadi gue sempat mention kenapa kita nggak ada ritual jalan salib gitu dari Jakarta ke Yerusalem gitu. Iya, soalnya memang culture ya udah sangat jauh ini ya. Maksudnya culture udah sangat jauh berubah. Kita udah nggak punya lagi ritual-ritual jalan salib, kecuali misalnya teman-teman yang Katolik masih setia melakukannya. Itu prosesi-prosesi yang mereka lakukan. Jadi ritual atau prosesi itu sebenarnya sesuatu yang baik. Iya. Selama kita bukan melakukannya untuk ritual itu sendiri. Oh gimana nih? Maksudnya gimana nih? Jadi misalnya ritual itu baik selama kita ngerti tujuannya buat apa. Bukan untuk ritual itu sendiri. Aco. Misalnya lu berdoa. Lu berdoa bukan karena untuk berdoa itu sendiri. Iya. Gue berdoa karena membangun relasi sama Tuhan. Iya, dan banyak orang kan akhirnya tuh istilahnya tuh terpatok pada ritual itu sendiri. Wah, gue belum doa, yaudah gue doa. Tutup mata, lipat lipat tangan. Lalu kemudian ngapain? Berdoa. Ngantuk, tidur baru. No, that's not fine. Gue tahu contoh paling sederhananya. Kayak lu sebelum makan lu doa. Lu sebelum makan lu doa. Formalitas. Iya. Pada akhirnya kalau dilakukan, maksud gue, bukannya gue ngejudge, cuman ketika lu doa sebelum makan dan tidak ada ucapan syukur yang datang dari diri lu tentang makanan itu, maka doa itu formalitas. Gitu. Yes. Jadi balik lagi, ritual bukan sekedar ritual kalau kita lakukan itu untuk formalitas ataupun ritual itu doang. Gue jadi ingat zaman-zaman dulu ya, sering banget gue ngerasa kayak kalau lu nggak ibadah dosa. Kalau lu nggak berdoa sebelum tidur, lu dosa. Lu nggak doa sebelum tidur, ntar lu mati di tengah jalan. Iya, gitu. Maksud gue, teman-teman pasti ada aja yang bilang kalau at the end, kalau lu nggak melakukan ritual ini, lu selalu besar. Kalau lu nggak lakukan ritual ini, lu selalu besar. Dan itu bukan perspektif yang benar gitu ya, harusnya ya. Perspektif yang benar adalah untuk apa lu melakukan ritual itu? Untuk apa orang Kristen datang ke gereja? Untuk apa orang Kristen ibadah setiap minggu? Untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita mengucap syukur? Jawabannya ya, apa kok? Jawabannya ya, apa kok? Untuk apa kita melakukan ritual-ritual itu setiap minggu, setiap hari, setiap bulan? Melatih diri kita supaya hati kita tuh lebih mengasihi Tuhan. Melatih hati kita supaya kita nggak lebih cinta dunia. Melatih hati kita supaya kita nggak cinta diri sendiri, tapi lebih mengasihi Tuhan. Karena waktu kita mulai cinta diri kita sendiri, maka dunia akan cruel, makin jahat. Ya, karena keinginan manusia nggak ada habis. Oh iya, jelas. Dan keinginan manusia itu bisa sampai menghancurkan orang dan mengorbankan orang lain. Iya, tapi kan kita bisa masuk ke bagian keinginan nih. Kita bisa filterin keinginan dengan tidak merugikan orang lain. Iya. Nah, Max, sekarang pertanyaannya, lu terlatih nggak untuk punya mekanisme filtering itu? Wah. Banyak orang tidak punya mekanisme filtering kan. Pokoknya gue mau apa, gue harus itu. Gue mau apa, ya ini. Gua mau menghalalkan segala cara. Gitu. Kita mesti sebenarnya belajar mempertemukan. Bukan sekali lagi menghilangkan keinginan. Pokoknya keinginan itu benar-benar habis. Cuman keinginan Tuhan. Menurut gue itu kurang sehat. Kita harus mempertemukan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Mempertemukan. Dan di situ berikanlah ruang untuk berproses. Tuhan, keinginan ini bagaimana menurut Tuhan dari sini? Jika ini sesuatu yang indah dan baik buat Tuhan, wah puji Tuhan. Tapi kalau enggak, belajarlah untuk aku harus filterin, buang. Mekanismenya mesti begitu, mesti belajar untuk sama-sama berjumpa dengan Tuhan. Kadang tuh kita tuh langsung loncat, tidak sampai pada proses berjumpa dengan Tuhan. Kita loncat untuk langsung, pokoknya Tuhan mesti gini. Nah itu di satu sisi
Ini kita bahas topik lain lagi nanti nih. Iya. Tapi di satu sisi itu jadi tidak sehat karena kita tidak menjadi diri kita juga di hadapan Tuhan. Gue agak lumayan muter-muter, tapi gue paham lah maksudnya. Gue paham lah maksudnya kalau di bagian itu ya. Tadi gue sempet kepikiran apa lagi ya pas. Misalnya lu ingin mobil diesel. Gue tahu nih siapa. Terus Pertanyaannya, apakah ini keinginan pribadi doang yang sampai harus menghancurkan, merusak banyak hal? Yes. Iya kan? Betul. Mengorbankan masa depan dan sebagainya. Kalau misalnya sampai begitu ya keinginan itu harus dibuang. Bukan dibuang ya, ditaruh, disingkirin, iya kan? Gitu. Kita harus punya kemampuan untuk belajar, teman-teman semua. Betul. Belajar untuk mengesampingkan apa yang kita mau jika itu mempengaruhi apa yang jelek di hidup kita. Haleluya. Amin. Itu senyum-senyum di sana dilihatin kan. Oke, kita balik ke si teman-teman biksu ini yang akhirnya kalau nggak salah besok mereka udah mulai puncak acaranya. Lu berasa nggak sih bahagia banget atau kayak rasa seneng banget gitu? Lu akhirnya sampai ke tujuan lu. Iya gak sih? Seneng banget gak sih? Apalagi lu jalan kaki, men. 3.000-an kilo tadi 3.090. Lu pernah rasa puas gak? Biasanya itu akan dialami oleh orang-orang yang hiking, mendaki gunung. Oh, pas nyampe gunung. Benar. Mirip banget. Mirip lah kayak gitu. Cuma lu ini pernah gak? Gak pernah pasti. Pernah. Salah satu yang paling sederhana tau gak sih kapan? Apa? Kelegaan yang didapat kok Andre. Ketika lu lagi sakit perut atau mules dan lu ketemu WC yang begitu indah. Kelegaannya gue yakin gak beda jauh semua teman-teman. Gue yakin banget itu mirip banget kelegaan itu. Iya. Maksud gue yang kayak yes. Beda ya leganya, yang satu itu, yang satu gue berhasil. Kita Achieve berhasil. Achieve something. Kelegaan itu yang didapat. Gue pernah naik sepeda 70 kilo. Masih belum apa-apa sih kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain. 70 kilo untuk pelayanan di Jakarta Timur. Hah? Naik sepeda? Pelayanan? Naik sepeda. Gokil. Gitu, 70 kilo sampai selesai. Wah, puas sekali. Senang. Rasa apa yang lo dapet? Iya, kayak achieve something aja gitu. Seru. Itu kayak sesuatu yang muncul aja gitu. Nah, artinya kalau sampai jalan sampai gitu jadi pasti puas banget. Gue masih berpikir tentang jalan ke Israel loh, Jul. Ya ampun, sepanjang podcast ini ternyata isi pemikirannya itu ya. Iya. Enggak, karena lu terinspirasi. Satu sisi paling enak kita pakai diesel ya, Adi ya. Nggak bisa ke Israel. Oke, udah mulai titik-titik akhir kita udah mulai lebih bahaya. Tapi kita harus satu sisi, gue secara pribadi gue melihat mereka sesuatu yang luar biasa sekali untuk dilakukan teman-teman biksu ini. Karena sebelum podcast ini, jauh beberapa minggu sebelum, ada yang beritanya udah keluar. Terus ada yang nanya ke gue, gila ya kenapa mereka jalan kaki ini ya? Kenapa gak naik pesawat gitu, kenapa gak naik mobil, dan supaya kan bisa lebih cepat. Terus gue bilang, ya kalau dari pandangan gue ya, ini jawaban gue nih minggu-minggu lalu nih, beneran nih. Ini sebuah proses yang mereka lakukan. Kenapa mereka mau kayak gitu sih? Kalau dari gue, melatih diri. 1, melatih diri. 2, itu sama lah kayak hidup. Lu memulai sesuatu, lu jalanin, enjoy the process. Sampai akhirnya di hari H nanti mereka apa sih namanya sebutannya, merayakan hari raya itu ada kepuasan, ada kenikmatan, rasa syukur yang keluar gitu dari teman-teman Budaisme ini. Mantap. Masih kepikiran Israel? Enggak. Oke. Abis ini kita bahas ya. BTW mungkin satu pertanyaan terakhir. Jalan-jalan di Thailand seru loh. Oh, lu pernah? Gue udah 3 kali ke Thailand. Dan kali pertama tuh gue jalan kaki putar-putar. Ketemu biksu gak? Banyak. Belajar juga. Ketemu tempel mereka juga banyak. Perhatikan orang-orang berdoa gimana, banyak banget. Seru. Jalan kaki. Orang kalau kesana kan banyak pakai tuk-tuk, pakai apa. Gue jalan kaki. Gue banyak jalan kaki. Mendapat berkat. Oke. Tidak ada cuti lagi ya, Jul. Bisa-bisanya podcast ini bahasa kesini. Gini nih kalau udah mentok. Mungkin satu terakhir lah. Tadi kan gue udah sempat mention tentang kita bisa belajar sesuatu dari mereka. Khususnya orang-orang Kristen. Ini sebuah
wake up call mungkin ya kok. Untuk ya satu sisi kita belajar mendisiplinkan diri. Apalagi kalau kita lihat ya mereka juga banyak melakukan berbagai macam meditasi, terus ritual untuk gimana cara gue lepas dari keinginan daging. Mungkin satu sisi kita orang Kristen juga perlu belajar bagaimana cara melepaskan diri kita dari keinginan daging. Balik ke yang keinginan tuh. Tentu saja. Jadi sebenarnya kan apa sih yang sebenarnya kita sedang lawan dalam kekristenan? Ya sedang kita lawan itu kan adalah hawa nafsu kita. Yang disebut sebagai keinginan daging. Hawa nafsu, keserakahan dan sebagainya. Misalnya di Efesus pasal 4 Paulus mengatakan tinggalkanlah manusia lama. Manusia lama yang dikuasai oleh keinginan daging, perseteruan, ya, hawa nafsu, percabulan, perjinahan dan sebagainya. Paulus bilang itu yang mesti ditinggalin dan kita mengenakan manusia baru. Di mana di manusia baru itu kita dikuasai oleh roh, itu kata Paulus. So, panggilan sebagai orang Kristen itu ya artinya kita reinstal dan menginstal. Reinstal semua yang sebut sebagai keinginan dunia dan menginstal keinginan baru. Haleluya. Lu pas ngomong dengan istilah install dan reinstall. Gua tahu lu pikirnya apa. Iya, itu betul sekali. Chemistry kita udah lumayan bagus ya. Perlu gue sebut gak di sini biar teman-teman tahu? Mungkin, terserah kamu aja. Jadi ya intinya gitulah teman-teman, gue rasa banyak yang sadar sendiri. Oke lah kalau gitu buat teman-teman yang ada di Jawa Tengah mungkin yang lagi nonton atau udah mendekati Yogyakarta, jangan lupa nanti pas ketemu biksu-biksu kan udah nyampe ya. Hari ini nyampe, mungkin banyak yang datang ke Borobudur juga ikut merayakan. Jangan lupa minta tolong biksu-biksunya nonton Hello God on Topic. Hello God on Topic. Tolong terjemahkan bahasa Thailand. Kita kan bahasa Indonesia. Kapunaha, kawaliha para biksu gitu kan. Oke lah kalau gitu. Gue sampai sekarang masih penasaran sih mereka punya smartphone atau enggak tuh 32 biksu itu. Kalaupun mereka punya, semoga mereka download Hello God. Kalaupun mereka nggak download, teman-teman jangan lupa untuk download aplikasi kita. Ada di App Store dan di Play Store. Teman-teman juga bisa dukung pelayanan Hello God lewat follow di sosial media. Ada Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman juga bisa dengerin lewat Spotify dan juga Noise. Oke, cukup sampai di sini teman-teman. Thank you for watching ya. Thank you untuk Andre udah sharing. Thank you untuk teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.